Shalom, selamat pagi sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Melanjutkan seri renungan kita yang berjudul Yesus. Kita sedang belajar mengenal siapa sebenarnya Yesus Kristus itu. Apakah ia hanya sekedar seorang pria Yahudi yang mengajarkan pesan perdamaian dan kebaikan, dan dia hidup di daerah Galilea di Palestina abad pertama? Atau dia adalah Tuhan yang menjadi manusia untuk memulihkan relasi manusia dengan Allah yang sudah hancur karena dosa. Episode ini akan membahas Yesus Sang Raja. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Sebagai nabi, Yesus telah menyatakan Bapa kepada manusia, dan dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dia adalah firman yang mencipta dan yang menopang segala sesuatu yang dia ciptakan. Di dalam bagian kedua dari ayat 3 ini, kita melihat Yesus Kristus sebagai Raja. Dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Seorang imam di dalam Perjanjian Lama, dalam pelayanannya dia mewakili umat Allah untuk memberikan korban kepada Allah. Dan selalu di dalam pelayanannya dia mengambil posisi berdiri. Jadi imam itu tidak pernah duduk. Mereka terus-menerus melaksanakan tugas untuk mempersembahkan korban. Baik korban pagi, korban siang hari, korban petang. Besok juga melakukan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun, puluhan tahun, ratusan tahun. Mereka terus tidak pernah berhenti mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa umat Allah. Dengan kata lain, imam tidak pernah duduk untuk istirahat. Pekerjaan mereka tidak pernah selesai di dalam penghapusan dosa umat. Tetapi Yesus melakukan pelayanan penyucian dosa dengan kematiannya di kayu salib. Lalu dia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi. Yesus bukan hanya seorang imam besar, melainkan ia juga seorang raja. Ia duduk di sebelah kanan dari yang maha besar, yakni Allah. Ini merupakan posisi otoritas di sebelah kanan raja. Dia memperlihatkan di dalam kitab Wahyu bahwa Yesus adalah Tuhan dari segala Tuhan dan Raja dari segala Raja. Dialah Tuhan yang disembah dan menerima penyembahan. Setelah ia menyelesaikan misinya, mati di kayu salib, bangkit dari antara orang mati, ia naik ke sorga dan kembali memerintah sebagai Raja yang kekal. Dia adalah Raja yang memerintah bersama dengan Allah Bapa. Bukti bahwa Kristus itu Raja diperlihatkan dari ayat 4 sampai dengan 6 di Ibrani 1 ini. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku." Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah dia." Di Alkitab, kita tidak pernah menemukan ayat di mana Allah berkata kepada malaikat-malaikat dan menyebut mereka, "Engkau anakku, aku bapamu." Tidak pernah ada ayat itu. Bahkan saat anak yang sulung Kristus Yesus lahir ke dunia, ia memerintahkan semua malaikat untuk menyembahnya. Malaikat tidak memerlukan seorang nabi. Malaikat tidak memerlukan seorang imam besar. Tetapi
malaikat yang kudus memerlukan dan memiliki seorang raja. Dialah raja para malaikat, dan raja itu bernama Yesus Kristus. Dialah cahaya sorgawi. Jadi tepat seperti lagu yang dikarang Charles Wesley, lagu Natal, dikatakan, "Hark, the herald angels sing, glory to the newborn king." Dengarkanlah malaikat pembawa berita yang bernyanyi, kemuliaan bagi raja yang lahir. Para malaikat kudus akan selalu menyembah Yesus, dan mereka menyembahnya sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja yang tertinggi. Dan hal ini akan kita rasakan, menyembah bersama dengan para malaikat, menyembah Yesus di sorga. Kita akan rasakan itu, kita akan lakukan itu bersama-sama dengan semua orang kudus dan para malaikatnya di hadapan hadirat Allah. Kita akan melihat kepenuhan kemuliaan Kristus, cahaya kemuliaan sorgawi itu. Hari ini kita memiliki seorang raja yang berkuasa atas hidup kita. Dia berkuasa atas semua makhluk-makhluk rohani. Dan kita yang hidup hari ini, hendaklah kita hidup mengakui Yesus sebagai raja. Artinya kita hidup menuruti semua titah-titahnya, semua sabda-sabdanya, semua perintah-perintahnya. Dan saya percaya ini adalah sebuah kebahagiaan kita menjadi warga kerajaan Allah, di mana Yesus, Raja yang kekal, Raja para malaikat itu memerintah bersama dengan kita. Bapa di sorga, aku bersyukur mengenal Yesus sebagai Raja yang kekal, yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kiranya aku akan hidup setia dan mentaati setiap perkataan Rajaku, dan memuliakan nama Kristus Yesus, Sang Raja di seluruh dunia ini. Kiranya aku akan hidup setia dan mentaati setiap perkataan Rajaku, dan memuliakan nama Kristus Yesus, Sang Raja, ke seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.